Di sini dulunya permukiman warga. Dalam waktu 24 jam banjir melulu lantakan. Kalau rumah saya udah nggak nampak lagi. Rumah saya pun nggak punya rumah lagi, habis dah. Inilah tumpukan kayu yang terbawa derasnya banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Ribuan batang kayu yang berukuran besar menumpuk di lahan yang sebelumnya merupakan pemukiman warga. Tumpukan kayu yang menimpa puluhan rumah warga desa Tanjung Karang dan desa Menanggini, Kecamatan Karangbaru ini diduga berasal dari hutan di pegunungan Bukit Barisan. Tidak hanya melenyapkan pemukiman warga, tumpukan kayu dengan ukuran besar ini juga menimbun hampir seluruh areal pesantren Darul Mukhlisin di desa Tanjung Karang. Yang tersisa hanyalah sebuah bangunan masjid dan beberapa ruang kelas yang ada di lantai 2 dan 3. Agus Susanto, salah seorang warga mengisahkan dahsyatnya banjir bandang yang menerjang hingga membuat rumahnya hancur terseret banjir. Ini bukit ini nggak pernah kena. Baru tahun inilah kena dia. Waktu air sudah naik itu, posisi Bapak sudah mengungsi atau masih di Udah rumah? ngungsi di sini. Itu ketinggian airnya berapa, Pak? Kalau di sini ya ada selutut. Oh, semeter. Kalau yang di rumah Bapak? Kalau rumah saya udah nggak nampak lagi. Rumah saya pun nggak punya rumah lagi, habis dah. Itu kondisinya gimana? Ketimpa kayu atau seperti apa? Di bawah air. Hingga saat ini sejumlah warga yang menjadi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang masih terus bertahan di posko darurat yang mereka bangun sendiri dengan alat seadanya tanpa bantuan tenda yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh rusak berat akibat banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Kerusakan rumah diperparah lantaran banjir membawa material gelondongan kayu berukuran besar yang menghantam rumah warga. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, kayu gelondongan, dan genangan lumpur. Fauzi, salah satu warga desa, menyebut banjir bandang datang tiba-tiba dengan arus kencang yang langsung menghantam rumahnya hingga rusak. Saat itu ia dan mayoritas warga lain tak mampu menyelamatkan barang berharga karena air sangat cepat naik. Kini ia terpaksa tinggal di tenda darurat yang ia bangun sendiri untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan tiba. Airnya udah kencang, naiknya udah tinggi, terus untuk harta-harta semua udah nggak bisa diselamatin bang, cuman bawa badan aja lah bang, bawa badan aja, udah nggak bisa diselamatin lagi apapun bang, semua yang di rumah nggak ada yang diselamatin. Terus selama itu tinggalnya sekarang di mana? Oh pengungsian di atas sekarang bang, cuman kalau malam lebih sering tidur di sini sama ayah kadang. Oh, dibangun tenda darurat Iya. kayak gini. Iya, untuk keterbatasan air bersih juga sekarang kurang bang, nggak kondusif lah. Pokoknya sedikit kami juga masak pakai air sumur bang. Hingga kini Fauzi dan warga sekitar masih membutuhkan bantuan air bersih, pakaian, makanan, dan obat-obatan lantaran bantuan belum mencukupi. Fauzi berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan rumahnya dan rumah warga lain dari puing-puing gelondongan kayu yang merusak rumah. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang yang menghantam sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kota Langsa kini dipenuhi pasien korban banjir. Pihak rumah sakit menyebut saat ini pihaknya terus berupaya seoptimal mungkin untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Meskipun di tengah minimnya jumlah tenaga medis dan alat kesehatan yang rusak akibat terendam banjir, sehingga banyak pasien yang terpaksa dirawat di luar area rumah sakit. Penanganan kita upayakan, kalau di awal kita pilah atau istilahnya triase, mana yang lebih urgensi yang duluan kita tangani, itu yang kita dahulukan. Untuk pasien yang lainnya kita beri tempat di luar, yang butuh penanganan lebih dulu, itu yang kita dulukan. Adapun mayoritas pasien yang dirawat mengalami demam, diare, hingga infeksi saluran pernafasan. Dari Langsa, Aceh,
Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Puluhan personel TNI dari Kodim 0117 Aceh Tamiang terjun langsung menangani pasca banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Mereka memindahkan mobil-mobil yang terendam banjir dan lumpur ke tempat yang lebih aman, sehingga akses jalan utama menuju RSUD Aceh Tamiang kembali terbuka. Para prajurit juga membersihkan seisi rumah sakit yang penuh lumpur usai diterjang banjir. Lumpur setebal 40 cm ini dibersihkan agar lantai 1 rumah sakit dapat kembali beroperasi. Adapun hingga kini, RSUD Aceh Tamiang masih merawat sejumlah pasien di lantai 2 yang tidak terkena banjir. Personel TNI juga mengerahkan 1 unit mobil damkar untuk mempercepat pembersihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Personel Polisi Udara Bahar Kampolri kirim bantuan logistik untuk masyarakat Aceh Tamiang Aceh yang terdampak banjir. Pasca banjir, lokasi layak untuk pendaratan helikopter tidak ada karena seluruh area tergenang air. Namun demi mendistribusikan logistik bantuan bagi warga, helikopter melakukan manuver presisi pada ketinggian rendah. Dalam kondisi angin kencang dan jarak pandang terbatas, keputusan manuver harus diambil dengan cepat. Saat helikopter berhasil menahan posisi pada ketinggian rendah, awak udara bersiaga memastikan paket bantuan jatuh tepat sasaran tanpa membahayakan warga. Warga pun langsung menghampiri untuk menerima paket bantuan yang dijatuhkan awak udara. Sementara itu diketahui dalam helikopter Pol Udara Bahar Kampolri diterbangkan dengan 4 personel, yaitu AKBP Dian Didik Arfianto sebagai pilot, Ibtu Vidya Mangunjaya sebagai kopilot, serta Aibda Sanioko dan Bribka Kuku Wahyu sebagai awak pendukung. Rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilapor ke saya, petani-petani nggak usah khawatir, kalau sawahnya rusak mereka akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum produksi penuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan nasional yang cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam, ya kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir dan bisa kembalikan hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa.